Kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang jangan menyerah. Puji Tuhan. Sama-sama katakan jangan menyerah. Jangan menyerah, puji Tuhan. Ada di antara saudara yang hari-hari ini hampir-hampir menyerah. Ya, karena banyaknya tantangan, saking banyaknya sudah tidak bisa dihitung lagi. Puji Tuhan. Ada? Puji Tuhan, semua baik-baik. Amin. Amin ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tema jangan menyerah. Ya, puji Tuhan. Biasanya kalau jangan menyerah itu berhubungan dengan persoalan dan tantangan. Tapi ada beberapa cara terbaik yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan. Yang harus dilakukan ketika menghadapi penderitaan. Cara terbaik yang kita sudah pelajari minggu lalu ada 3 poin. Yang pertama adalah iman kita harus bertumbuh, iman kita harus kuat. Yang kedua, kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan cara terbaik yang selanjutnya adalah berjaga-jaga. Sama-sama katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Inilah cara terbaik saat kita menghadapi tantangan. Kalau kita melihat kalimat berjaga-jaga, nah, biasanya itu berhubungan orang yang tidak tidur semalam-malaman. Katakanlah itu satpam. Ada satpam itu kalau kerja sip-sipan. Ada yang masuk jam 8 sampai sore. Ada setelah itu bergantian sore sampai pagi ya. Atau sore sampai malam, malam sampai pagi. Nah, biasanya mereka berjaga-jaga untuk memberikan keamanan di mana dia dipercayakan untuk berjaga. Nah, di Indonesia ini ada yang namanya Menteri Pertahanan. Saudara tahu Menteri Pertahanan? Prabowo ya. Ya, Prabowo Subianto, karena ada Prabowo yang lain ya. Gitu kan. Nah, jadi Menteri Pertahanan Indonesia adalah Prabowo. Dan kepercayaan keamanan itu dipercayakan kepada dia. Dan otomatis Bapak Prabowo Subianto dia akan memperkuat tentaranya, memperkuat pertahanannya yang menjaga seluruh daerah kekuasaan Indonesia ini, termasuk daratnya, termasuk laut dan udaranya, memperkuat. Dan tujuan dia memperkuat pertahanan itu adalah memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Sebab bisa saja itu tantangan, bisa saja serangan itu datang kapan saja. Yang tidak diduga. Dan tentu ini kita tidak ingin hal itu terjadi. Amin. Tapi sebelum hal itu terjadi, Indonesia harus antisipasi, memperkuat pertahanannya melalui Menteri Pertahanan itu. Nah, untuk memberikan rasa nyaman. Nah, ternyata Alkitab katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh kepada pencobaan. Jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Waktu kita menghadapi persoalan, waktu manusia menghadapi persoalan, rasa-rasanya daging ini mau menyerah saja. Rasa-rasanya daging ini selalu ingin putus asa. Bapak Ibu, itulah sebabnya cara terbaik saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita adalah berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya waspada. Siap sedia Bapak Ibu. Wow, siap sedia, waspada. Jadi dalam hidup kita, kenapa kita harus siap sedia? Kenapa kita harus waspada? Karena penderitaan persoalan itu tidak bisa diundang dalam hidup kita. Dia bisa datang kapan saja Bapak Ibu. Dia tiba-tiba bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita siap sedia, maka kita tahu waktu kita menghadapi tantangan kita sudah siap sedia, ya. Kita punya senjata waktu kita siap sedia. Apa senjatanya? Iman yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya, kita punya senjata untuk kita melawannya. Kalau kita sudah siap sedia, kalau kita sudah berjaga-jaga, maka kita tidak akan menyerah. Karena kita sudah tahu, kita sudah siap. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak mudah menyerah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nah, cara terbaik yang kedua adalah supaya saat kita menghadapi tantangan, supaya kita tetap kuat adalah berdoa.
Sebab waktu menghadapi tantangan, saudara berlutut di hadapan Tuhan di tempat yang tidak kelihatan, saat itulah engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Supaya engkau sanggup melewati tantangan itu. Supaya engkau sanggup menghadapi tantangan itu. Berdoa kepada Tuhan. Masalah apapun, segala persoalan, cerita kepada Tuhan. Boleh saja saudara cerita yang bisa saudara percaya, silakan. Tapi yang paling pertama adalah saudara cerita kepada Tuhan yang mau katakan amin. Saya percaya ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidupmu, penderitaan, persoalan apapun yang berhubungan dengan hidupmu, baik dalam keluargamu, pekerjaanmu, pasti selalu ada mujizat di sana yang mengerti, katakan amin. Kenapa? Karena engkau berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Matius pasal 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan apa? Doa yang itu juga. Artinya doa yang sama yang Yesus ucapkan. Apa doa yang sama? Salah satu kalimat doa yang sama dari beberapa kalimat doa yang sama yang Yesus ucapkan adalah satu kalimat itu adalah jadilah kehendakmu. Perhatikan. Apa maksudnya? Jadilah kehendakmu artinya Yesus dia berserah penuh kepada Allah Bapa. Dia menyerahkan hidupnya. Biarlah hidupku sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Saya menghimbau kita semua ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita. Biarlah kita berkata kepada Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi dalam hidupmu. Apa maksudnya? Kita berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada persoalan itu, bukan menyerah kepada tantangan itu. Tapi kita berserah kepada Tuhan yang mau katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan hanya karena persoalan makan minum, saudara putus asa. Jangan persoalan karena makan minum, saudara menyerah dan menyalahkan Tuhan. Yesus pernah alami hal itu. 40 hari 40 malam. Waktu Yesus lapar dan haus, tiba-tiba iblis datang mencobai Yesus. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Saya perhatikan, dicobai dalam hal makanan. Ya, bukankah dunia sedang mencobai kita? Waktu kita kelaparan, seolah-olah ada suara yang mengatakan di dalam hati kita, bukankah engkau anak Allah? Yang harusnya diberkati, kenapa engkau kekurangan? Dan itu bisa berpeluang untuk kita putus asa dan menyerah dalam hidup ini. Dan itu bisa berpeluang untuk kita menyalahkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, bukankah saya setia kepada Tuhan? Jangan sampai hanya karena soal makan dan minum kita putus asa atau menyerah. Yang mengerti katakan amin. Semua mengalami hal itu, ya. Itu manusiawi. Haleluya. Dan yang kedua, jangan sampai hanya persoalan karena harta. Karena pekerjaan, harta itu berhubungan dengan pekerjaan. Jangan sampai karena keuangan kita menyerah. Ya. Yesus pernah dicobai dengan harta dunia. Iblis katakan kalau kamu menyembah aku, maka aku akan memberikan semua kemegahan dunia ini. Jangan karena harta dunia ini kita menyerah. Jangan karena kekayaan dunia ini lalu kita beralih penyembahan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan juga karena sakit penyakit. Ya, waktu sakit lalu kita mulai menyerah. Dan biarlah dalam segala aspek hidup kita, dalam persoalan, penderitaan, pergumulan apapun, tidak ada hal yang mampu untuk kita membawa kita dalam titik di mana kita menyerah dan putus asa dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, kesimpulan firman Tuhan saat pagi hari ini adalah jangan menyerah. Katakan kepada dirimu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebab ada tangan Tuhan yang menyertai. Ya, ada tangan Tuhan yang tidak pernah membiarkan. Ada kekuatan Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah? Kita berjaga-jaga, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam tinggal diam terletak kekuatan kita. Tinggal diam maksudnya bukan hanya diam begitu, tapi diam di dalam doa dan diam penuh dengan berserah kepada kehendak Tuhan. Puji Tuhan,
biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua, tertanam dalam hati kita, sekalipun kita menghadapi tantangan ke depan. Sebab tantangan itu, penderitaan itu bisa datang kapan saja, tanpa saudara undang. Tetapi saudara sudah punya kekuatan dari Tuhan, sudah punya pengetahuan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.